Gizmo Friends tahu nggak? Ada laptop harga 6 jutaan yang kualitasnya mewah dan bagus, tapi justru datang dari vendor smartphone Android terjangkau. Gizmologi. Halo, balik lagi sama saya Pras dari Gizmologi. Yang ada di sebelah saya ini adalah Infinix Inbook X1. Ya, ini mungkin Gizmo Friends nggak pernah tahu kalau Infinix itu pernah rilis laptop. Memang ini adalah laptop pertama. Sebelumnya, biasanya itu smartphone seri terjangkau ya. Ada Infinix Note atau Infinix Hot. Nah, mereka mencoba untuk rilis ekosistem baru, tapi bukan wearables, justru laptop seperti ini. Pas pertama kali pegang Infinix Inbook X1, saya jujur agak pesimis. Ya karena ini adalah produk pertama, mungkin ada beberapa kekurangan, oke lah masih ya. Cuman ternyata setelah 1 bulan penggunaan, laptop ini masih saya pakai sebagai daily driver karena memang nyaman banget. Nah sebelum Gizmo Friends memutuskan untuk beli laptop ini, akan saya sampaikan 5 poin utama yang Gizmo Friends harus tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmologi dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kalau udah, oke, lanjut ke bagian pertama. Pertama saya mau bahas dari segi desainnya dulu ya. Tampilan dari Infinix Inbook X1 ini cukup premium. Sudutnya tajam, sasisnya terbuat dari metal sepenuhnya, dan kokoh luar dalam. Jadi kalau mau diangkat satu tangan itu masih nggak kerasa ringkih. Laptop ini juga udah bisa dibuka pakai satu tangan dan sampai sudut 180 derajat. Jadi fleksibel banget kalau kamu mau pakai laptop ini sambil rebahan atau gaya lainnya. Unit ini punya warna silver, dan juga ada opsi warna lainnya yaitu merah. Tampilan luarnya dibuat kayak dual tone gitu dan profilnya cukup tipis. Beratnya 1,48 kg, mungkin bukan yang paling ringan, tapi ini sih jadi rasanya kokoh. Untuk laptop 8-10 jutaan bukan yang paling mewah, tapi untuk varian 6 jutaan dengan material yang sama bisa jadi salah satu yang paling stylish. Lalu ke bagian yang kedua yaitu adalah layarnya. Semua varian Infinix Inbook X1 sama-sama punya layar 14 inci, rasio 16:9, dan beresolusi Full HD. Bezel atas, kiri, dan kanannya sama-sama tipis, kecuali bagian bawahnya yang emang masih agak tebal. Kecerahan maksimumnya 300 nits, masih oke untuk penggunaan di cafe semi-outdoor. Nah, yang spesial dari layar ini adalah panelnya sudah IPS dan cakupan warnanya udah 100% sRGB. Mungkin di kelas 8-10 jutaan ini standar, tapi untuk varian termurahnya, dimana Gizmo Friends sudah tahu kan kalau kompetitor mungkin masih banyak yang pakai panel TN. Nah, kalau udah pakai panel IPS, sudut viewing angle-nya tuh lebar, jadi cocok buat produktivitas atau menikmati hiburan, kita bisa lebih leluasa membuka tutup layarnya. Lalu di bagian ketiga adalah impresi penggunaannya. Keyboard secara tampilan terlihat sangat basic tapi oke-oke aja, ada lampu backlit 2 tingkatan, tombol power terpisah, dan yang saya suka adalah keyboardnya tergolong cukup senyap. Speaker memang ada 4, ada 2 tweeter sama 2 woofer, tapi keluaran suaranya biasa aja. Webcam yang ada di atas layar cukup oke, sudutnya lebar, cuman bukan yang paling tajam. Nilai plusnya ada slider khusus di mana kamu bisa mematikan webcam ini dalam tingkatan hardware. Sensor fingerprintnya juga cukup instan, sayangnya touchpad di sebelahnya ini masih kurang nyaman buat saya. Gak ngerti deh, padahal udah pakai Windows Precision Driver, tapi kayak agak kurang ngikut gitu sama jari. Sayang banget padahal bidang touchpadnya cukup lebar. Lalu ke bagian yang paling menyenangkan adalah kelengkapan port yang dibawa. Di sisi kanan terdapat 2 port USB-A, audio combo jack, sama microSD slot. Sayangnya bukan full size. Sementara di sisi kiri ada port DC-in, HDMI, port USB-A lagi, dan 2 port USB-C di mana salah satunya mendukung input USB Power Delivery. Buat saya, itu cukup bisa dibilang sebagai kemewahan ya untuk punya 2 port USB-C di laptop ini. Jadi ketika satu portnya dipakai buat ngecas, saya masih punya 1 port USB-C lainnya untuk transfer data atau kebutuhan lainnya. Lalu ke poin keempat adalah bagian performanya. Untuk Infinix Inbook X1 ini ada 3 varian yang dirilis oleh Infinix. Semuanya pakai prosesor Intel Core generasi ke-10. Memang bukan yang paling baru. Di varian yang paling murah, dia pakai Core i3 dengan memori 8GB dan SSD 256GB. Lalu juga ada Core i5, itu juga pakai RAM 8GB, cuman penyimpanan internalnya 2 kalinya di 512GB. Dan untuk unit yang di depan saya ini adalah Infinix Inbook X1 Pro. Dia pakai Core i7, RAM-nya 16GB dengan penyimpanan 512GB. Mungkin ditambahin Pro karena di sini kartu grafisnya juga ditingkatkan. Dedicated GPU, tapi sudah pakai Intel Iris Plus. Itu saya pakai buat main The Sims 4 masih oke-oke aja untuk grafis tinggi. Cuman buat main Forza Horizon 4 memang harus agak rata kiri biar FPS-nya masih playable atau bisa dimainkan dengan lancar. Yang saya suka, laptop ini nggak terasa cepat panas.
pun kipasnya juga jarang aktif dan kalau aktif pun masih relatif senyap. Jadi cocok buat Gizmo Friends yang memang butuh kerja di ruangan yang tenang karena kipasnya nggak bakal ganggu. Lalu masuk ke poin terakhir yang menjadi bagian favorit saya adalah baterainya. Sebelumnya saya bilang kalau prosesor Intel generasi ke-10 masih oke-oke aja di Infinix InBook X1 ini. Kenapa? Karena di sini kapasitas baterainya cukup besar di 55 Wh. Infinix sendiri berani ngeklaim kalau baterainya bisa tahan sampai 13 jam. Nyatanya emang nggak sampai segitu. Buat penggunaan saya sih nggak sampai ya, tapi kira-kira masih bisa sampai 10 jam dan menurut saya itu udah oke banget buat laptop dengan prosesor generasi tersebut. Nah, laptop ini juga udah dilengkapi dengan charger USB-C 65 watt. Diklaim bisa ngecas 1 jam itu sampai 70%. Jadi enaknya, kamu bisa bawa satu charger aja buat smartphone dan laptop. Ringkas karena udah pakai USB-C semuanya. Nah, jadi gimana menurut Gizmo Friends tentang laptop ini? Menurut saya, Infinix InBook X1 ini udah oke banget untuk rilisan laptop pertama ya. Memang ada beberapa kekurangan seperti touchpad yang agak kurang oke, sama speaker yang biasa aja. Tapi juga akhirnya tetap saya pakai sebagai daily driver selama sebulanan ini masih oke. Gak cuma versi Pro-nya aja yang menarik, varian Core i3-nya dibanderol 6 jutaan, dan itu Gizmo Friends sudah bisa dapat layar IPS, 2 port USB-C, materialnya aluminium, juga baterainya yang tahan lama. Prediksi saya sih kayaknya yang bakal paling laku itu antara versi paling murahnya dengan Core i3 sama versi Pro yang dibanderol 10 jutaan ini buat Gizmo Friends yang memang cari performa dari Intel Core i7-nya. Nah, jadi segitu dulu impresi saya tentang laptop Infinix InBook X1 series ini. Punya pertanyaan tentang laptop ini, Gizmo Friends bisa langsung drop aja komentar di bawah, atau main-main juga ke situs kami di gizmologi.id, juga media sosial kami di Twitter dan Instagram @gizmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya.